يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan main, yang dijadikan tradisi di berbagai negara, yang dijadikan sebuah adat, aktivitas yang bisa kita jumpai di berbagai tempat. Ibu mau ke area Sunter, orang banyak yang ngadain maulid. Ibu pergi ke daerah Mesir, banyak juga ngadaikan maulid. Ibu pergi ke daerah negara Pakistan, banyak juga ngadain maulid. Itu yang namanya maulid. Kalau udah Rabiul Awal, kalau kita pakai sebuah tempat yang tidak lepas dari unsur masjid, karena masjid tidak lepas dari yang namanya ibadah. Kalau di daerah Islamabad, Pakistan, yang namanya kalau maulid itu di tanah lapang. Ngapain di tanah lapang? Karena areanya lebih banyak. Tumpangan menampungnya itu lebih banyak. Disewa tenda-tenda yang bukan main mahalnya. Kanan kiri baru tendanya aja, belum lampunya. Itu yang namanya maulid di daerah Islamabad. Rumah itu dihiasi satu persatu pakai lampu-lampu ya, yang bisa kedap-kedip. Mulai azan maghrib berkumandang dinyalain klak. Di berbagai event sana sini mengadakan acara maulid. Ngapain kok pakai maulid segala? Ya karena kita sebagai ungkapan kegembiraan. Nah, ini yang akan saya sorotin. Kalau ibu-ibu datang maulid, kira-kira apa yang dikejar, Bu? Beseknya, makanannya. Bukan hanya itu hanya sekedar tambahan. Itu yang namanya awal kali yang memberitahukan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Thuwaibah, seorang wanita budak hamba sahaya yang dimiliki oleh Abu Lahab. Saya tanya, ibu-ibu tahu yang namanya Abu Lahab? Abu Lahab tahu nggak, Bu? Abu Lahab ini pamannya Nabi. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Kalau bapaknya Nabi namanya Abdullah. Yang pertama kali memberitahukan Abu Lahab adalah budak perempuannya, namanya Thuwaibah. Lari tunggang langgang, wahai tuan, telah lahir selamat keponakanmu, telah lahir keponakanmu dari Bunda Siti Aminah. Yang namanya paman ketika mendengar ponakannya lahir selamat, gembiranya minta ampun. Sampai akhirnya
Thuwaibah yang awalnya itu budak, karena aku senang selamat kelahiran ponakanku, engkau wahai Thuwaibah, aku merdekakan, engkau bukan lagi sebagai budak hamba saya. Istilah kata, ngedengar anak sukses kemudian dia bersedekah. Ini yang kemudian dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau ibu buka-buka kitab Al-Bukhari, di situ ada catatan mu'allaqat, komentar-komentar Al-Imam Al-Bukhari yang dia dapati dari silsilah sanad yang begitu sangat kuat. Apa mu'allaqatnya? Ternyata Thuwaibah itu gara-gara dia memberitahukan kelahiran baginda Rasulullah, akhirnya dalam catatan itu yang namanya Al-Abbas, saudara dari Abu Lahab, dicatat itu pernah diceritakan yang namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu pernah meriwayatkan, sesungguhnya dalam satu malam aku bermimpi dan kujumpai Abu Lahab. Abu Lahab udah wafat. Setahun setelah wafatnya itu, Abu Abbas bercerita, setahun setelah saudara kandungku wafat Abu Lahab, aku jumpai dia dalam tidurku. Madza ma wajadtum. Al-Abbas kemudian dalam mimpinya itu bertanya kepada saudaranya Abu Lahab, apa yang kau jumpai di alam barzakh? Abbas bercerita, setahun pasca Abu Lahab wafat, aku melihat dalam mimpinya, mabika ya Aba Lahbin, apa yang terjadi pada saatmu ini wahai Aba Lahab di alam barzakh? Jadi yang namanya orang saleh, Pak, yang namanya orang saleh itu bisa ketemu dengan saudaranya sendiri dalam lewat mimpi. Siapapun dari kita, andaikan kita diizinkan oleh Allah karena amal dan ketaatan kita kepada Allah, bisa ngelihat. Coba saya tanya, ibu-ibu pernah nggak mimpiin dalam tidur itu melihat orang yang sudah wafat? Pernah nggak? Pernah kan? Abbas pun seperti itu. Dijawab sama Abu Lahab, ma wajadtu khairan qad ba'da hada. Ya Allah, di alam barzakh aku nggak dapetin apa-apa, semuanya siksaan. Di alam barzakh nggak ngedapetin secuil pun. Ibu, udah pernah belum masuk alam barzakh, Bu? Bapak pernah masuk alam barzakh, Pak? Ya Allah, hati-hati, hati-hati. Ya, Nabi sudah gambarkan alam barzakh itu adalah alam tunggu. Alam barzakh itu adalah awal alam DP amalan. Nabi udah bilang, engkau setiap mengangkat jenazah orang muslim, jenazah yang engkau angkat itu berteriak, masukin aku cepat ke liang kubur, masukin aku cepat ke liang kubur. Giliran yang wafat itu adalah orang non muslim dan orang yang bermaksiat, jangan, nanti dulu. Kenapa? Yang namanya orang muslim kalau udah wafat minta buru-buru, karena kenapa? Karena udah ketahuan itu kelihatan. Alam barzakh bagi orang muslim yang taat itu udah kelihatan nikmatnya, luasnya, leganya. Waduh, mau nyobain nggak, Bu? Ketakutan. Yang alam barzakh itu udah alam kepastian. Ini yang dialami oleh Abu Lahab. Abu Lahab bilang, sama sekali aku nggak pernah jumpai dalam alam barzakh itu kenikmatan. Siksa lagi, siksa lagi. Tapi ada satu kesempatan yang aku merasa tenang dan beristirahat. Kenapa? Di tiap hari Senin aku dibebaskan dari azab barzakh. Kenapa?
aku dikasih minum lewat jempolku ini. Kok bisa begitu? Tiap hari azab kok tiap hari Senin kagak? Lantaran karena pada hari Senin itu aku seneng ngelihat ponakanku Muhammad lahir. Gara-gara aku senang, aku bebaskan budakku Thuwaibah. Disitulah ganjaran yang Allah berikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, atau dibaliknya. Siapapun yang mengerjakan kebaikan walaupun sedikit akan diberikan balasan. Ya, senengnya aja ngelihat Rasulullah lahir bisa menyelamatkan Abu Lahab dari api neraka. Senengnya atas lahirnya Rasulullah dibebaskan Abu Lahab dari api neraka pada hari Senin. Bagaimana dengan kita yang selalu mencintai baginda Rasulullah SAW? Mudah-mudahan kita dimasukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.